Anda, di atas Bima Sakti, Golden Supreme memandang Ye Chen dengan tatapan kosong. Dia terkejut dengan kekuatan pihak lain, tetapi mengapa pihak lain menyelamatkannya? Dia tidak ingat bahwa ada Supreme yang begitu kuat di ras manusia aliansi, dan dia tidak ingat bahwa dia tahu atau memiliki hubungan seperti itu dengan Ye Chen. Supreme memiliki sumber, semuanya terlalu mendadak. Ye Chen memperkenalkan identitasnya secara detail tanpa melewatkan apapun. Setelah mendengarkan perkenalan Ye Chen, Golden Supreme membuka mulutnya, tetapi tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Pihak lain adalah calon menantunya. Ini terlalu mengerikan. Mungkinkah dia telah dipenjara selama ratusan ribu tahun? Hanya penjelasan ini yang lebih masuk akal, tetapi Jin Zizun tidak berpikir bahwa indera waktunya sangat lemah sehingga dia bahkan tidak tahu sudah berapa lama. Bagaimana keadaan putriku? Gold Sovereign bertanya dengan mendesak. Bagus sekali. Ye Chen mengangguk, aku hanya merindukanmu. Benarkah? Sepertinya dia ingat apa yang terjadi ketika dia masih kecil. Jin Zizun menghela nafas, saya tidak berharap hal-hal berkembang ke titik ini. Setelah bertahun-tahun, saya juga bangun. Sekarang saya telah menjadi Raja Hantu, itu adalah kehidupan baru, orang baru, ikut campur secara paksa hanya akan membuat kepalamu berdarah. Jelas, Golden Supreme berbicara tentang hantu teratai merah. Paman, kudengar Raja Hantu juga bisa mengembalikan ingatan kehidupan sebelumnya, kata Ye Chen. Golden Supreme tersenyum kecut, legenda itu mungkin, tetapi bagaimanapun juga mereka adalah legenda, dan persyaratannya terlalu keras. Anda perlu menemukan batu tiga kehidupan dan minum seteguk mata air masa lalu untuk memulihkan ingatan Anda. Tiga kehidupan batu sangat langka di neraka, di antara 10 orang suci neraka. Tutian Ghost Saint dan Phoenix Ghost Saint masing-masing memiliki sepotong. Musim semi yang lalu adalah salah satu dari 9 mata air neraka. Orang biasa tidak dapat menemukannya, karena itu ada di masa lalu, dan mereka perlu membalikkan waktu di area yang benar untuk menemukan musim semi yang lalu. Sangat merepotkan. Ye Chen mengerutkan kening. Jika tebakannya benar, Tutian Guiseng seharusnya menjadi yang tertinggi atau setengah dewa dari klan iblis di kehidupan sebelumnya, dan kemudian menjadi santo hantu neraka, jadi dia memintanya untuk meminjam batu Sansheng. Belum lagi apakah Anda bisa meminjamnya, tidak buruk jika Anda bisa kembali hidup-hidup. Adapun Phoenix Ghost Saint, ini adalah terobosan. Lagi pula, pihak lain juga salah satu leluhur klan Phoenix, mungkin Anda bisa meminjam batu Sansheng. Adapun mata air yang menyusahkan di masa lalu, ada 9 mata air di neraka yang masing-masing ada dalam legenda. Mata air masa lalu berasal dari masa lalu, yang tidak terlihat oleh orang biasa. Ye Chen juga tidak yakin menemukan mata air masa lalu. Tentu saja, hal yang paling menyusahkan sebenarnya adalah petapa hantu 9 yin. Bahkan jika dia dapat menemukan batu Sansheng dan mata air masa lalu, percuma jika dia tidak dapat menghubungi Tuan Hantu Teratai Merah. Ye Chen sudah melakukannya melihat kekuatan petapa hantu 9 yin. Itu tidak berlebihan. Dikatakan bahwa menghadapi tubuh Jiuyin Guiseng, 100 dari mereka bukanlah lawan, dan perbedaan kekuatannya terlalu besar. Meninggalkan Tianhe, Ye Chen dan Jin Zizun kembali ke domain kehidupan bintang 4. Ketika dia melihat Golden Supreme, Su Jing menangis, dan memeluk Golden Supreme. Sebelum dia berumur 10 tahun, dia memiliki keluarga yang bahagia. Suatu hari, ibunya meninggal, dan ayahnya berdiri di sana selama beberapa hari, dan kemudian menyegelnya dan mengirimnya ke dunia yang aneh, di mana dia tertidur sampai dia bangun. Meskipun dia cukup beruntung untuk bertemu Ye Chen, kesedihan yang mendalam di hatinya tidak dapat dihapus. Putri, aku minta maaf. Jin Zizun merasa sangat egois, dia menyerahkan putrinya untuk istrinya, dan dia sama sekali tidak layak menjadi seorang ayah. Aku tidak menyalahkanmu. Su Jing sudah mengetahui penyebab masalah ini dari Ye Chen. Kamu Chen, putriku akan diserahkan kepadamu di masa depan, kamu tidak boleh mengasihani dia, atau kamu akan mengecewakanku. Awalnya, emas tertinggi ingin mengatakan bahwa dia tidak bisa menghindarkanmu, tetapi setelah memikirkannya, Ye Chen lupakan kekuatannya, dia hanyalah seorang yang super tertinggi, tidak ada bandingannya dengan calon menantu laki-lakinya yang merupakan seorang tertinggi yang legendaris. Paman, jangan khawatir, Ye Chen mengangguk. Setelah menyembuhkan penyakit jantungnya, Su Jing akhirnya menjadi yang tertinggi setelah 3.000 tahun. Sebagai naga emas, Su Jing yang menjadi yang tertinggi berkali-kali lebih kuat dari maha kuasa biasa. Gaya seni bela diri emas diajarkan kepada Su Jing. Meskipun tubuh tempur emas tidak sebagus tubuh emas 9 putaran, tertinggi emas telah mengolah tubuh tempur emas ke tingkat tertinggi, yang cukup untuk menahan serangan dari tertinggi legendaris menengah,
dan itu bahkan lebih buruk daripada Buddha emas tertinggi. Dia mengajar Su Jing. Su Jing tubuh pertempuran emasnya berkembang pesat, dan setelah 1000 tahun, dia telah mencapai puncak tingkat kelima dari tubuh pertempuran emas, sedangkan tubuh pertempuran emas hanya di tingkat keenam. Tak mau kalah, Murong Qingcheng juga menjadi Supreme setelah 1000 tahun, saat ini masih tersisa 10.000 tahun lagi sebelum memasuki medan perang yang kacau balau. Aku akan pergi dan meminta seni bela diri pelatihan tubuh untukmu. Murong Qingcheng setara dengan setengah penyihir gelap, dan Ye Chen bermaksud untuk meminta metode kultivasi tubuh iblis gelap dari iblis tertinggi bersayap 6. Bagaimana caramu memintanya? Murong Qingcheng bertanya. Aku punya cara sendiri untuk melakukan ini. Ye Chen tersenyum misterius. 30 tahun kemudian, di sebuah planet di alam iblis. Orang pembawa sial Master Pedang King Lian, tertinggi bersayap 6 sangat marah. Master Pedang King Lian ini sangat tidak tahu malu sehingga dia berani datang ke alam iblis sendirian dan memaksa dirinya untuk menyerahkan metode budidaya tubuh iblis kegelapan. Tunggu sampai Master Iblis pertama berhasil mengolah tubuh emas Raja Iblis, dan beberapa dari kalian akan menderita. Selain tubuh Raja Iblis Surgawi, ras iblis juga memiliki metode latihan tubuh yang lebih kuat. Tubuh emas Raja Iblis, metode latihan tubuh ini hanya bisa dilakukan dengan darah Raja Iblis Agung. Menginspirasi kekuatan kegelapan di dunia darah Raja Iblis Besar, dan bantu Master Iblis pertama menguasai hukum kegelapan secepat mungkin. Gunung Tahun Neraka. Tutian Guiseng adalah pria tua berambut abu-abu dan agung, dan bersamanya adalah Raja Iblis nomor 1 dari garis keturunan Raja Iblis Besar. Gunung Suiwei, kekuatan waktu sangat bergejolak. Mungkin sudah 10 atau ratusan tahun sejak kita berbicara. Jika tebakanku benar, musim semi yang akan datang pasti tersembunyi di ruang dan waktu masa depan Gunung Suiwei. Ada 9 mata air di neraka, dan mata air yang akan datang adalah salah satunya. Apakah air mancur masa depan begitu indah? Demon Venerable pertama bertanya. Tutian Guiseng berkata itu hanya akan lebih indah dari apa yang saya katakan, tetapi Anda harus ingat bahwa risiko dan kekayaan selalu menyertai. Tahun-tahun musim semi masa depan berlalu ribuan kali lebih cepat daripada gunung waktu. Mungkin Anda akan mati karena usia tua di dalam mata air masa depan. Tidak masalah, jika saya mati karena usia tua di dalam, itu membuktikan bahwa saya tidak lebih dari itu. Setan pertama berkata, "Oke, kuharap kamu bisa kembali hidup-hidup, hati-hati, aku ingin mempercepat waktu dan menemukan mata air masa depan." Teriak Tutian Guiseng, kekuatan ruang dan waktu di sekitarnya melonjak. Tidak kalah dengan kekuatan waktu di Gunung Suiwei momen berikutnya, ruang dan waktu di sekitar mereka berdua tidak dapat diprediksi, terkadang tidak ada seorang pun di ruang tersebut, dan terkadang ada beberapa hantu berkelahi di sini, terkadang ada kuil tambahan di sini, saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu, mata air yang berkelok-kelok muncul di pegunungan Suiwei, mengalir dengan gemerincing, mendengarkan suara ini, orang tidak bisa tidak dimabukkan olehnya. Masuk, Tutian Guiseng buru-buru berkata. Demon Venerable pertama mengangguk, dan dengan cepat melesat ke arah mata air. Dengan plop, sosok Demon Venerable pertama tenggelam ke dalam mata air. Melihat ini, hantu suci Tutian membubarkan kekuatan hantu suci, dan waktu sekitarnya dan ruang pulih hingga kembali ke tampilan sebelumnya. Tubuh iblis gelap sangat misterius. Serius, ini bukan jenis metode pelatihan tubuh yang sama dengan tubuh emas 9 putaran dan tubuh pertempuran emas. Metode pelatihan tubuh ini hanya memiliki 3 lapisan. Lapisan pertama sangat biasa, dan lapisan kedua akan memiliki ada sepasang sayap ekstra, dan sepasang sayap lagi di lantai 3, itulah sebabnya ada 3 pasang sayap di belakang tertinggi bersayap 6, justru karena dia telah mengolah kegelapan tubuh iblis ke lantai 3. Setelah tubuh iblis gelap terbentuk sempurna, kecepatannya akan sangat cepat, 3 pasang sayap di belakang terlahir dengan kekuatan ruang dan waktu. Butuh 3000 tahun bagi Murong Qingcheng untuk mengolah tubuh iblis gelap ke tingkat kedua, dengan sepasang sayap di punggungnya. Adapun tingkat ketiga, jika tidak ada peluang, tidak mungkin menembus dalam 30.000 tahun ini adalah hal yang terlalu mendesak. Hanya ada 7.000 tahun tersisa sebelum memasuki medan perang yang kacau. Aliansi ras manusia dan aliansi ras iblis masing-masing telah menambahkan banyak makhluk tertinggi. Selain Su Jing dan Murong Qingcheng, ada lebih dari selusin orang di dunia manusia. Aliansi ras yang telah dipromosikan menjadi makhluk tertinggi, seperti Tantai Mingyue, Jin Yihuang, Xing Yihuang dan lainnya, ternyata Su Jing dan Murong Qingcheng menjadi yang tertinggi setelah mereka. Tetapi dalam hal kecepatan kemajuan, orang-orang ini secara alami tidak sebaik Su Jing dan Murong Qingcheng. Lagi pula, Ye Chen yang berdiri di belakang mereka berdua.
Ye Chen mendapat banyak manfaat dari Hei Fengjian dan memperoleh pengetahuan tentang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ini lebih berguna daripada mendapatkan warisan dari makhluk tertinggi, dari 3 alam. Jika tidak ada pengetahuan iblis seperti itu, latar belakang Ye Chen terbatas. Jika tidak ada latar belakang, akan sulit bagi Ye Chen untuk bersaing dengan Raja Iblis nomor 1 dari darah Raja Iblis besar, apalagi mengalahkan lawan. Dengan pengetahuan iblis yang tak terhitung jumlahnya, Ye Chen secara alami berguna dalam mengajar Su Jing dan Murong Qingcheng. Ada banyak cara, hanya beberapa ribu tahun. Semangat primordial seni bela diri keduanya telah mencapai titik kritis, dan mereka hanya selangkah lagi dari menembus ke tingkat perunggu. Namun, Ye Chen tidak menyembunyikannya, dan kadang-kadang menyebutkan beberapa makhluk tertinggi baru. Adapun apakah mereka dapat meningkatkan roh primordial seni bela diri ke tingkat perunggu sebelum memasuki medan perang yang kacau, itu adalah kesempatan pribadi. Faktanya, Ye Chen melakukannya tidak ingin semua supremes dari aliansi Teran memasuki medan perang kekacauan, lagi pula, begitulah yang terjadi. Bagaimana aliansi ras manusia yang tidak memiliki persaingan tertinggi melawan aliansi ras iblis? Tentu saja, Ye Chen tidak terlalu khawatir tentang hal ini. Sangat mudah untuk menumbuhkan roh primordial Dao bela diri perunggu, jadi dia bukan roh primordial Dao bela diri perunggu. Pada awalnya, dia membayar harga tinggi untuk mengolah perunggu marsial Dao Primordial Spirit, apakah dia dapat memiliki kehidupan tidak diketahui. Keempat artefak suci surgawi ini tidak digunakan sebagai pilihan terakhir. Jangan diekspos. Di waktu normal, Anda bisa menggunakan artefak suci bumi. Su Jing dan Murong Qingcheng menjadi yang tertinggi satu demi satu. Ye Chen segera memberi mereka 4 potong senjata suci surgawi, 2 potong baju besi senjata suci surgawi dan 2 potong senjata suci surgawi. Murong Qingcheng tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Itu seluruh alam semesta langit berbintang, belum lagi artefak suci surgawi, bahkan artefak suci duniawi sangat langka. Tanpa diduga, Ye Chen bisa mengeluarkan 4 artefak suci surgawi sekaligus. Mungkinkah Ye Chen mendapatkan harta karun artefak suci di luar? Inilah yang saya peroleh di Rage God Kontinen. Ye Chen belum memberitahu mereka berdua tentang hal itu, dan ingin mengejutkan mereka. Anda perlu tahu apakah ada artefak suci, celahnya sangat besar, tanpa artefak suci, keduanya hanya yang paling kuat, sebaliknya, dengan artefak suci bumi, keduanya berada di tingkat super tertinggi, dengan artefak suci surgawi, keduanya berada pada level yang sama. Yang tertinggi super bisa berjalan menyamping, dan tertinggi legendaris biasa tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka. Ini adalah kengerian senjata suci surgawi, yang membuat kekuatan orang meningkat puluhan juta kali sekaligus. Saya tidak tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini, alis saya selalu berkedut. Setelah dipikir-pikir, Ye Chen berpikir ini harus menjadi tanda peringatan. Setan pertama sudah lama tidak muncul. Dengan karakter dan darah yang lain pesta, tidak mungkin untuk tetap tidak diketahui mengumpulkan kekuatan, meskipun saya telah membuat kemajuan pesat, tetapi darah Raja Iblis besar bukanlah orang biasa, dan kemajuannya harus lebih cepat. Satu-satunya kekurangan Ye Chen adalah Martial Dao Primordial Spirit, dan Ye Chen merasa perlu untuk meningkatkan Martial Dao Primordial Spirit ke level Silver Intermediate. Tianhe tidak terbatas. Sejak menjadi yang tertinggi, Ye Chen tidak secara serius menjelajahi Tianhe, tetapi telah pergi ke neraka berkali-kali. Misteri ruang dan waktu selesai, Ye Chen dapat melihat lebih banyak hal di Tianhe, seluruh langit di atas Tianhe, tampaknya ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya ditumpangkan bersama, jika Anda tidak memperhatikan, Anda mungkin jauh dari tempat aslinya. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di Sungai Tianhe, menunggu seseorang yang ditakdirkan, aku tidak tahu betapa beruntungnya aku kali ini. Ye Chen berpikir bahwa keberuntungan selalu baik, tetapi ada kalanya dia tidak beruntung, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia selalu beruntung. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, Ye Chen telah berada di Tianhe selama ratusan tahun. Selama ratusan tahun, dia menemukan banyak harta, tetapi tidak ada yang menarik perhatiannya. Pada hari ini, Ye Chen merasakan gelombang panas dari jauh. Fluktuasi panas. Ye Chen sangat ingin tahu. Waktu dan ruang tumpang tindih di Bima Sakti. Hampir tidak mungkin untuk mengirimkan panas dalam jarak jauh. Bahkan jika Supreme Legendaris bertarung di sini, kekuatannya tidak mungkin menyebar jauh. Pergi dan lihat. Mengikuti sumber fluktuasi termal, Ye Chen bergegas. Setelah beberapa saat, Ye Chen melihat pulau vulkanik besar, di atas pulau vulkanik, awan api memenuhi langit, dan cahaya merah membuat air di Sungai Tianhe menjadi merah, seolah-olah ada magma yang mengalir. Ledakan.
Hanya ada satu gunung berapi di pulau vulkanik. Gunung berapi itu bergetar, dan pilar api merah naik ke langit, menyembur ke kedalaman awan api, dan panas yang mengerikan menyebar, seolah-olah dunia akan berakhir. Itu gunung berapi kiamat. Mata Ye Chen berbinar, biasanya ada harta karun atribut api yang sangat berharga di gunung api kiamat, semakin tua gunung api kiamat, semakin baik atribut apinya. Tanpa ragu-ragu, Ye Chen menyapu menuju Doomsday Volcano. Doomsday Volcano memang terlalu besar, tingginya puluhan miliar mil, dan diameter ratusan miliar mil di dasarnya, tetapi kawahnya sangat kecil, hanya berukuran 100 juta mil. Mengaum. Begitu dia tiba di kawah, Ye Chen diserang oleh monster api. Monster api ini tampak seperti naga tetapi bukan naga, dan kelelawar tetapi bukan kelelawar. Itu adalah binatang unik dari Doomsday Volcano, api kiamat binatang buas. Dikatakan bahwa Doomsday Fire Beast terlemah memiliki kekuatan super supreme. Ye Chen merasa bahwa catatan itu benar. Doomsday Fire Beast di depannya memiliki kekuatan super supreme dan sangat ganas. Mengabaikan pihak lain, Ye Chen menunjukkan sosoknya dan terbang menuju bagian dalam Doomsday Volcano. Doomsday Fire Beast sangat marah, meraung, dan gelombang suara merah tersebar. Saat berikutnya, sejumlah besar monster api kiamat keluar dari gunung berapi seperti air pasang, tetapi pertahanan Ye Chen terlalu kuat, mengamuk seperti memasuki tanah tak bertuan, monster api kiamat ini bahkan tidak bisa menghentikannya. Gunung api kiamat meletus hanya sekali dalam waktu yang lama. Ye Chen perlahan mendarat di dasar gunung berapi. Dia melihat sekeliling dan berseru dengan takjub. Seluruh dasar gunung berapi sebenarnya penuh dengan kristal api psikis. Tubuh dibagi menjadi 4 tingkat dasar, menengah, lanjutan, dan atas. Kristal api spiritual primer ditujukan untuk tubuh roh tingkat pertama dan kedua. Kristal api energi spiritual tingkat menengah ditujukan untuk tubuh roh tingkat ketiga dan keempat, dan kristal api energi spiritual tingkat lanjut ditujukan untuk tubuh roh tingkat kelima dan keenam. Kristal api psikis tingkat atas ditujukan untuk tubuh roh tingkat ketujuh dan kedelapan. Dahulu kala, Ye Chen melihat banyak kristal api psikis di planet kehidupan bobrok di reruntuhan Xuanwu, tetapi kebanyakan dari mereka adalah dasar dan menengah, dan sangat sedikit yang maju. Tidak ada perbandingan di sini. Mengumpulkan beberapa kristal api psikis tingkat atas, Ye Chen berjalan menuju danau magma di tengah. Suhu danau magma sangat tinggi, dan ada aliran magma yang menyembur keluar dari waktu ke waktu. Ye Chen menyipitkan matanya, dia merasakan rasa hukum api, dan berpikir dalam hati, jika dia terkena magma streaming, dia takut bahwa penguasa legendaris manapun akan jatuh, kecuali jika Anda memiliki baju besi suci surgawi untuk melindungi diri Anda sendiri. Karena suhu tinggi, ruang waktu di atas danau magma sangat terdistorsi, tatapan Ye Chen hanya bisa menembus jutaan mil, dan diameter seluruh danau magma miliaran mil. Sambil mengerutkan kening, Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan menyapu ke kedalaman danau magma. Sangat panas. Di atas danau magma, sangat panas sehingga Ye Chen merasa ruang dan waktu panas. Hampir tidak ada hukum langit lain di sini, dan beberapa di antaranya adalah hukum api yang keras. Tidak berani ceroboh, Ye Chen mengeluarkan pedang langit dan terbang dengan hati-hati. Letusan aliran magma tidak memiliki aturan. Seluruh danau magma bergejolak. Sepertinya akan ada letusan besar kapan saja. Terbang di atas danau magma, Ye Chen tidak hanya harus menghindari aliran magma, tetapi juga mengamati dengan cermat pasang surut danau magma. Jika terjadi kesalahan, dia akan segera mundur. Lagi pula, dia tidak yakin baju besi suci Xuanwu benar-benar dapat menahan kekuatan letusan besar. Ledakan. Semakin dalam Anda masuk ke danau magma, semakin banyak aliran magma melesat ke langit, dan lebih dari selusin aliran magma terjalin menjadi jaringan, menutupi Ye Chen. Mengencangkan pedang langit, Ye Chen meledak dengan gaya lubang hitam. Saat berikutnya, lubang hitam menghilang, dan aliran magma meledak, membentuk hujan api. Hujan api jatuh pada elemen pedang pelindung tubuh yang diperkuat oleh baju besi suci basalt, membuat suara cici. Pulau. Akhirnya, Ye Chen melihat sebuah pulau kecil muncul jutaan mil jauhnya. Seluruh tubuh pulau berwarna merah. Diameternya sekitar 100 meter. Setiap gelombang magma dapat menenggelamkannya. Di tengah pulau kecil, pohon buah kecil dengan api yang terang berdiri di sana. Ada 3 buah seukuran kepalan tangan di pohon buah, dan nyala api yang kuat dan panas menyembur dari buahnya. Buah roh api iblis surgawi. Berapa ribu tahun yang dibutuhkan? Nafas Ye Chen mandek. Buah roh api setan langit adalah salah satu harta surgawi dan duniawi untuk meredam tubuh roh. Semakin dalam apinya, semakin kuat efek tempernya. Umumnya, buah roh api setan langit berusia 50.000 tahun sangat langka, tetapi pohon buah roh api setan langit ini telah berusia setidaknya 100.000 tahun.
Benar-benar kejutan. Ye Chen awalnya berencana untuk menemukan beberapa harta langit dan bumi yang akan bermanfaat bagi jiwa seni bela diri, tetapi dia tidak berharap untuk menemukan pohon buah roh api iblis langit. Sudah pasti bahwa tubuh roh dapat dipromosikan ke akhir tahap ke-9, sehingga tubuh pedang abadi bisa melangkah lebih jauh, dan mungkin bisa mencapai lantai 17. Aku khawatir tidak mudah mendapatkan buah roh api setan langit. Melihat sekeliling pulau, Ye Chen tampak serius. Umumnya, Tian Cai di Bawah dijaga oleh binatang buas yang kuat, dan Tian Cai di Bawah yang lebih baik adalah semakin menakutkan binatang buas yang menjaganya. Ini adalah medan rumah lawan, hukum api kuat, dan lawan dapat sepenuhnya melompati pertempuran. Biarkan aku melihat binatang apa yang menjaga. Dengan ledakan kecepatan, Ye Chen menyapu ke arah pulau kecil itu. Dalam sekejap mata beberapa kali, Ye Chen hanya berjarak kurang dari 10.000 mil dari pulau itu. Pada saat ini, danau magma di bawah bergetar hebat. Dengan keras, magma terbang ke seluruh langit, dan seekor binatang besar meledak melalui air terbang ke arah Ye Chen. Sekilas, Ye Chen melihat penampakan binatang buas itu. Ini adalah binatang api yang persis sama dengan binatang api hari kiamat, tetapi tanpa sayap. Jika tebakan Ye Chen benar, ini seharusnya jadilah binatang api kiamat Raja Gunung Berapi yang lahir dari Gunung Berapi. Raja Gunung Berapi ditutupi sisik merah, dan memiliki sepasang tanduk menyala di kepalanya. Tanduk itu jelas mengandung hukum api yang samar, tidak sulit membayangkan bahwa sekali ditusuk oleh tanduk ini, dewa itu akan terluka parah. Untungnya, Ye Chen tidak menemukan hukum api pada gigi dan cakar Raja Gunung Berapi, atau dia akan melarikan diri, dia tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Volcano King secepat kilatan api, tapi untungnya reaksi Ye Chen juga tidak lambat dengan gelombang pedang langit, seberkas cahaya pedang menyambut Volcano King. Ledakan, gelombang kejut mengguncang tubuh, dan Raja Vulkanik terbang terbalik, dan Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengguncang tubuhnya. Untungnya, itu seharusnya hanya binatang semu, tetapi serangan sepasang tanduk tajam pasti pada tingkat binatang suci, dan itu tidak dapat dipukul. Ye Chen paling takut dengan sepasang tanduk tajam. Mengaum, Raja Gunung Berapi sangat marah, tanduk tajam di kepalanya terbakar, dan dua tombak api menjulur keluar, terbang menuju Ye Chen. Sementara Ye Chen menghindari salah satu tombak api, pedang langit memotong yang lain, menyebabkan ledakan besar. Serangan balik kekuatan itu ditransmisikan ke lengan kanan Ye Chen di sepanjang pedang langit, menyebabkan tubuh Ye Chen bergetar. Hukum api dipotong oleh pedang langit, tapi daya ledak yang disebabkan oleh hukum api masih ada. Ye Chen hanya merasakan darah di tubuhnya mendidih. Pemukulan pasif bukanlah jalan keluar. Ye Chen dengan paksa mengangkat pedangnya Yuan, dan meledak ke arah Raja Gunung Berapi dengan epi. Tiba-tiba, danau magma di antara keduanya terbelah, dan cahaya pedang yang sangat tebal benar-benar mengunci Raja Gunung Berapi, membuatnya tidak bisa bergerak. Seolah merasakan kekuatan cahaya pedang, Raja Gunung Berapi itu menundukkan kepalanya, dan tanduk tajam itu menghadapi dengan Jiang Wang. Oh, cahaya pedang hancur, dan Volcano King melakukan tendangan voli beberapa kali, dan akhirnya meluncur mendekati permukaan danau magma selama hampir 1000 mil. Terlihat dengan mata terbuka bahwa ada bekas retakan di dahinya. Meskipun tajam sudut menghancurkan cahaya pedang, Jian Guang yang tersisa masih cukup kuat, menembus pertahanannya sedikit. Peluang. Mata Ye Chen berbinar, dan beberapa kilatan muncul di pulau merah kecil berturut-turut, dan dia akan mencabut pohon buah roh api iblis langit, tetapi yang mengejutkan Ye Chen, sebenarnya ada merah kecil melingkari langit. Pohon buah roh api setan. Ular? Karena pohon buah itu bersinar terang, Ye Chen tidak memperhatikan ular kecil itu. Begitu Ye Chen mengulurkan telapak tangannya, ular kecil itu menyebarkan taringnya dan menggigit pergelangan tangan Ye Chen. Buatlah ark, lewati buah roh api setan langit, bang, tiba-tiba ada buah roh api setan langit hilang darinya. Melihat sepotong buah hilang, ular merah itu sangat marah, dan menembak ke arah Ye Chen dalam bentuk busur. Kecepatannya sangat cepat sehingga ruang dan waktu terdistorsi, seolah-olah pegas telah ditekan hingga batasnya, dan tiba-tiba berangkat. Bang! Ular merah itu tampak kecil, tetapi kekuatannya luar biasa. Ye Chen terbang terbalik seperti pita, memotong langit di atas danau magma, dan terbang puluhan ribu mil jauhnya sebelum menghentikan tubuhnya. Sangat menakutkan. Ye Chen menyimpan ketakutan di hatinya. Dia merasa ular merah kecil ini lebih menakutkan daripada Raja Gunung Api, dan Raja Gunung Api hanya lebih kuat dari sepasang tanduk tajam. Satu buah roh api setan langit sudah cukup. Ye Chen tidak berniat bertarung sampai mati dengan Raja Gunung Berapi dan ular kecil merah. Tak satu pun dari mereka mudah dikacaukan. Kuncinya adalah mereka memiliki sarana untuk mengancam Ye Chen. Gemuruh.
Ye Chen tidak punya waktu untuk bersukacita mendapatkan buah roh api iblis langit, dan seluruh danau magma tiba-tiba mengamuk, yang merupakan tanda letusan besar. Lari. Ye Chen tidak peduli tentang hal-hal lain, dan dengan panik terbang menuju pantai danau magma. Selama dia sampai di pantai, dia benar-benar bisa menahan kekuatan letusan dengan baju besi suci basal. Tapi tidak peduli seberapa cepat Ye Chen, itu tidak bisa lebih cepat dari kecepatan letusan. Momen berikutnya, seluruh danau magma menghilang, dan tiang api yang hampir setebal danau magma melonjak ke langit, menyelimuti Ye Chen dan bergegas ke langit. Cici-cici. Elemen pedang pelindung tubuh melemah tajam, hanya menyisakan lapisan tipis. Saat berikutnya, elemen pedang pelindung tubuh runtuh, dan magma panas menenggelamkan Ye Chen. Boom! Tiba-tiba, seberkas cahaya meledak, mendorong magma menjauh di luar tubuh berdebu, topeng hitam muncul kembali, dan kekuatan sebenarnya dari armor suci Xuanwu distimulasi. Untung, Ye Chen menghela nafas lega, jika baju besi suci basaltik tidak membangkitkan kekuatan sebenarnya, bahkan jika dia tidak mati, vitalitasnya akan rusak parah, dan sumber aslinya akan rusak. Mengikuti pilar api, Ye Chen datang ke langit di atas kawah dan bergegas ke awan api. Suara mendesing. Saat ini, kekuatan pilar api sudah lemah, Ye Chen dengan mudah melarikan diri dari pilar api dan terbang jutaan mil jauhnya. Dengan membalik telapak tangan, buah roh api iblis surgawi seukuran kepalan tangan melayang di atas telapak tangan, dan api merah meletus. Itu tidak terlihat seperti buah, tetapi sedikit matahari dengan aura bergelombang. Buah roh api iblis surgawi, yang telah dibudidayakan selama lebih dari 100.000 tahun, hanya ada dalam legenda. Saya tidak tahu apakah itu dapat membuat tubuh roh saya menerobos dari tahap tengah tahap ke-9 ke tahap akhir, tahap ke-9. Meskipun buah roh api iblis langit dengan usia api lebih dari 100.000 tahun jarang terjadi di dunia, tidak mudah untuk meningkatkan tubuh spiritual tingkat 9. Yang paling penting adalah Ye Chen bukan pemurni tubuh tertinggi. Tubuh roh tingkat 9, selangkah demi selangkah, dalam keadaan normal, kecuali Anda adalah pemurni tubuh tertinggi, Anda tidak akan dapat maju 1 inci pun, dan Anda akan tetap berada di tahap awal tingkat 9 untuk seumur hidup. Ada 2 alasan mengapa Ye Chen dapat mengangkat tubuh roh ke tahap tengah urutan ke-9, koleksi bahan alami dan harta bumi sudah cukup. Alasan kedua dan terpenting adalah Ye Chen menciptakan tubuh pedang abadi, yang dapat dianggap sebagai penyulingan tubuh setengah matang tertinggi. Oleh karena itu, sangat sulit untuk beralih dari tahap tengah tahap ke-9 ke tahap akhir tahap ke-9, dan ada juga buah roh api iblis langit dengan panas lebih dari 100.000 tahun, jika tidak Ye Chen berpikir itu akan terjadi, menjadi waktu yang lama. Tubuh spiritual tidak memiliki kemungkinan untuk naik. Cari tempat untuk mengujinya dulu. Menyingkirkan buah spiritual api setan langit, sosok Ye Chen melintas dan menghilang tanpa jejak. Di pulau kecil yang curam, gelombang aura tiba-tiba meledak. Semuanya merah. Seolah-olah gunung berapi meletus, melepaskan kekuatan yang dahsyat. Bagian dalam lereng gunung satu-satunya gunung di pulau itu. Ye Chen duduk bersila di tanah, di atas kepalanya ada buah roh api iblis yang berapi-api. Aura buah roh api setan langit, yang telah dibudidayakan selama lebih dari 100.000 tahun, terlalu melonjak. Menelannya secara langsung akan menyebabkan banyak masalah bagi Ye Chen. Ye Chen hanya menyerap kekuatannya secara perlahan. Temperatur tubuh. Seutas api menembus dari permukaan buah roh api setan langit, dan tenggelam di sepanjang penutup roh langit Ye Chen, benang demi benang, terus-menerus, dan saat benang api memasuki tubuh, permukaan tubuh Ye Chen mekar dengan panas yang cemerlang. Pakaiannya sudah lama menjadi abu, dan di tubuhnya yang terbuka, ada tato dari armor suci Xuanwu. Sangat panas. Ye Chen merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi tungku, dan nyala api di dalamnya sedang berkobar. Menghemat, perasaan ini sangat luar biasa, membuat Ye Chen diam-diam menghela nafas. Tubuh manusia begitu indah, bahkan jika dia adalah yang tertinggi dalam legenda, dia tidak dapat melihat semua misteri tubuh manusia. Setiap kali dia berpikir dia bisa melihat melalui, itu sebenarnya hanya lapisan dangkal. Cahaya terik bersinar, tubuh Ye Chen bersinar, dan permukaan kulitnya berangsur-angsur berubah menjadi merah, seperti besi kasar yang terbakar merah oleh api. Situasi ini berlanjut hingga nanti, seluruh tubuh Ye Chen tampak berubah menjadi lampu merah, dan dia tidak bisa melihat garis besar dan penampilannya sama sekali. Sebulan kemudian, buah roh api setan langit menyusut lebih dari setengahnya, dan pria lampu merah di bawah bahkan lebih cemerlang. Tidak cukup. Pria lampu merah itu mengangkat kepalanya dan menelan buah roh api iblis langit yang tersisa dalam satu tegukan. Ledakan. Saat dia menelan buah spiritual api setan langit, cahaya merah keluar dari 7 lubangnya, dan cahaya merah terang keluar dari matanya, menembus puncak gunung dan langsung menuju ke Niudo.
Sangat kuat. Ye Chen merasa bahwa kekuatan buah roh api setan langit terus-menerus menyusup, menembus ke kedalaman yang belum pernah dia gali, mengubah tubuhnya dengan sikap yang sangat kejam, dan menghaluskan fisiknya. Kegentingan. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya, ruang dan waktu berguncang, retakan muncul di pulau kecil dan gunung, dan cahaya merah terang bocor di sepanjang retakan, seluruh pulau kecil itu seperti kristal bercahaya yang akan meledak merusak. Seminggu kemudian, pulau itu masih belum rusak, dan kekuatan yang tak dapat dijelaskan menstabilkan pulau itu. Di dalam puncak gunung, lampu merah di tubuh Ye Chen berangsur-angsur memudar, hanya jantungnya yang masih bersinar, dan gelombang kekuatan yang melonjak keluar, menyebabkan sejumlah besar retakan ruang waktu muncul di sekitar Ye Chen. Entah sudah berapa lama berlalu, lampu merah di hati juga tertahan, hingga masih tersisa sedikit. Engah, lampu merah kecil padam. Saat lampu merah padam, gelombang udara tak terlihat meletus dengan Ye Chen sebagai pusatnya, dan pulau kecil itu tiba-tiba terkoyak, berubah menjadi hujan batu yang memenuhi langit. Tanpa kekuatan apapun, Ye Chen digantung di atas Bima Sakti, dan medan magnet kehidupan yang kuat memberinya kemampuan untuk terbang di Bima Sakti. Apakah ini tubuh spiritual tingkat 9 akhir? Ye Chen merasa tubuhnya penuh dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Sepertinya dia tidak akan pernah lelah atau kehabisan kekuatan sepanjang hidupnya. Ada lubang hitam di dalam hatinya, tetapi lubang hitam ini tidak menyerap kekuatan, tetapi meludah, itu keluar, menjadi mesin gerak abadi Ye Chen. Inti yang tidak bisa dihancurkan. Lubang hitam ini adalah inti dari keabadian. Tubuh roh tingkat ketujuh dapat melahirkan kekuatan yang tidak dapat dihancurkan, yang dapat menyembuhkan luka apapun, bahkan sumber aslinya, tetapi konsumsinya agak besar, dan pada awalnya tidak terlihat jelas. Kekuatan yang tidak bisa dihancurkan semakin banyak, ke tubuh spiritual tingkat 9, kekuatan abadi seperti lautan luas, kecuali kerusakan asli yang disebabkan oleh senjata suci, itu dapat memperbaiki hampir semua cedera, tetapi tidak peduli apa, ketika yang abadi kekuatan habis, setelah kekuatan abadi habis, sangat sulit untuk pulih, tetapi berbeda dengan inti yang tidak bisa dihancurkan. Inti yang tidak bisa dihancurkan terus-menerus mengeluarkan kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Jumlah yang dimuntahkan tidak banyak, tetapi kemenangan itu bertahan lama, kekuatan abadi bisa dibayangkan. Selain itu, sangat sulit untuk membunuh seseorang dengan inti yang tidak bisa dihancurkan, dengan kekuatan yang sama, 10 kali lebih sulit untuk membunuh seseorang dengan inti yang tidak bisa dihancurkan. Aku tidak tahu apakah aku bisa mengolah tubuh pedang abadi ke lantai 17. Ye Chen duduk bersila dalam kehampaan, dan dengan jentikan telapak tangannya, sejumlah besar pedang tertinggi 3 dan 4 tingkat terbang keluar, memutar tubuh pedang abadi, dan Ye Chen mulai menyerap esensi dari pedang tertinggi. Cahaya pedang yang tebal mekar, dan 16 pola pedang di tubuh Ye Chen bergerak. Pola pedang ke-16 berubah dari yang dangkal menjadi yang sangat dalam, melampaui 15 pola pedang lainnya, tetapi pola pedang ke-17 pola pedang tidak pernah telah lahir, dan tubuh pedang abadi pada saat ini harus dianggap sebagai puncak lantai 16. Menghembuskan napas emas dan besi, Ye Chen menggelengkan kepalanya. Lantai 17 tidak mudah ditembus. Memikirkannya juga benar. Lantai 16 dapat menahan serangan setengah dewa. Tidak bisa ke-17 bisa mengabaikan para dewa dasar. Serangannya terlalu mesum. Dia tidak pergi ke Doomsday Volcano lagi, satu buah roh api setan langit membuat tubuh Ye Chen kebal, menelan yang kedua, efeknya akan sangat berkurang. Selain itu, dia mungkin tidak bisa mengalahkan ular kecil merah dan Raja Gunung Berapi, terutama ular merah kecil. Di Bima Sakti, perjalanan waktu sulit dideteksi. Tanpa sadar, Ye Chen tinggal di Tianhe selama 1000 tahun, selama 1000 tahun ini, dia mengikuti batang utama Tianhe, melakukan perjalanan jauh, bertemu monster air tingkat kelima super, bertemu keajaiban Tianhe, dan pernah melihat The Headless Supreme akhirnya menyaksikan Supreme tanpa kepala menghilang di depan matanya. Ternyata Supreme tanpa kepala itu tidak benar-benar ada. Hantu tertinggi di masa lalu semuanya pernah ada, yang memalukan. Pada tahun 1008, Ye Chen melihat pusaran besar, pusaran yang mengejutkannya sebagai yang tertinggi legendaris dan hampir tak terkalahkan di bawah setengah dewa. Pusaran ini tidak tahu seberapa besar itu. Setidaknya dalam beberapa tahun cahaya seperti disebutkan di atas, Ye Chen merasa bahwa ada kemungkinan tersedot kapan saja ketika dia jauh dari pusaran. Bagaimana vortisitas terbentuk? Jarang Ye Chen merasa sedikit gugup, ini bukan karena takut, tapi karena hal yang tidak diketahui. Hal-hal yang tidak diketahui selalu membuat orang penasaran dan gugup, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tubuh pedang abadiku telah mencapai puncak lantai 16. Dengan armor suci Xuanwu, Demigod Junior biasa mungkin tidak dapat membunuhku.
Mengapa kamu tidak masuk dan melihatnya? Saya tidak tahu apakah itu karena keberanian orang yang terampil, atau karena iblis. Ye Chen memiliki ide untuk masuk dan melihatnya. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Ye Chen akhirnya mengambil keputusan. Semakin dekat jarak ke pusaran, semakin kuat gaya isapnya. Wus, saat Ye Chen mendekati tepi pusaran, gaya isap yang sangat besar bekerja pada Ye Chen, dan Ye Chen, yang tidak terlalu melawan, tersedot ke dalam semuanya sekaligus pusat pusaran. Langsung menghilang tanpa jejak. Di atas mata air yang tak berujung. Seorang lelaki tua duduk di sana. Dia tampak mati, tanpa nafas kehidupan di tubuhnya, tetapi sesekali, cahaya keemasan akan bersinar di tubuh lelaki tua itu. Terkadang cahaya keemasan itu lemah, terkadang kuat, dan ketika lemah, cahaya keemasan tampaknya ilusi. Dalam sekejap, ketika kuat, area mata air yang luas akan dipancarkan dengan cahaya keemasan, ruang dan waktu akan terkikis oleh cahaya keemasan, dan menjadi padat, membuat orang terengah-engah. Menggelegak-menggelegak, mata air mendidih, dan lelaki tua itu sekali lagi bersinar dengan cahaya keemasan kali ini. Cahaya keemasan luar biasa kuat, dan semua mata air yang terlihat berubah menjadi keemasan. Dan aliran berhenti, dan ruang dan waktu terkikis oleh cahaya keemasan. Itu berubah menjadi emas pucat, kadang-kadang riak emas lewat, alam semesta berguncang, dan ruang dan waktu mengalir mundur. Tubuh emas Raja Iblis, bertentangan dengan waktuku. Pria tua itu tiba-tiba membuka matanya seperti gelasir emas, cahaya keemasan menembus ruang dan waktu, seolah-olah dia telah melihat arti sebenarnya dari mata air, bergemuruh, cahaya keemasan melonjak seperti air pasang, waktu dan ruang di sekitar lelaki tua itu mulai mengalir melawan arus, dan mata air juga mulai mengalir melawan arus, rambut putih lelaki tua itu, berangsur-angsur menjadi gelap, dari putih menjadi putih pudar menjadi abu-abu. Penampilan lelaki tua itu berangsur-angsur menjadi lebih muda, 90 tahun, 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun, setiap kali riak emas lewat, lelaki tua itu akan menjadi lebih muda lagi. Tetapi yang aneh adalah bahwa aura lelaki tua itu tidak hanya menjadi lemah karena arus balik waktu, tetapi menjadi lebih kuat, seolah-olah arus balik waktu hanya dapat bekerja pada tubuhnya, bukan kekuatan yang dimilikinya. Entah sudah berapa lama berlalu, lelaki tua itu bukan lagi lelaki tua. Saat ini usianya sekitar 40 tahun, dan sikapnya persis sama dengan iblis pertama. Seperti yang diharapkan dari tubuh emas Raja Iblis, misteri waktuku tiba-tiba telah mencapai kondisi sempurna. Raja Iblis pertama merasa bahwa pemahamannya tidak pernah sekuat ini, tentu saja, kekhasan musim semi masa depan juga merupakan salah satu alasan penting untuk menyelesaikan makna waktu yang mendalam. Celepuk, Ye Chen jatuh ke mata air berliku yang tak berujung. Mata air ini sangat istimewa. Ini sebenarnya dibentuk oleh kekuatan ruang dan waktu. Jika Ye Chen digantikan oleh makhluk tertinggi lainnya, dia akan mati karena usia tua hanya dalam beberapa tarikan napas tidak ada ketegangan. Wajah Ye Chen terkejut, dan elemen pedang pelindung tubuh meledak, mengandung makna mendalam dari ruang dan waktu yang sempurna, dan berhadapan dengan mata air. Apakah ini musim semi yang akan datang, salah satu dari 9 mata air neraka? Tianhe dan Huangquan adalah dua sisi dari satu tubuh, dan bukan tidak mungkin datang dari Tianhe ke musim semi di masa depan. Ye Chen berbeda dari Raja Iblis pertama yang memasuki air mancur masa depan. Air mancur masa depan tidak dapat mengancamnya. Lagi pula, misteri ruang waktunya telah selesai. Sebaliknya, air mancur masa depan tidak hanya tidak bisa mengancamnya, tapi membuatnya melihat dunia baru, dia merasakan jejak hukum ruang dan waktu yang tidak jelas di mata air. Hukum ruang dan waktu tidak menindas, tetapi sangat menyayangi Ye Chen. Ye Chen mencobanya dan menemukan bahwa dia dapat memandu aliran ruang dan waktu di air mancur masa depan, bahkan membuat ruang dan waktu mengalir mundur. Ngomong-ngomong, aku bisa membuat kekuatan ruang dan waktu secara langsung bekerja pada roh primordial seni bela diriku. Ye Chen memikirkan kemungkinan. Begitu dia memikirkannya, roh primordial seni bela diri Ye Chen melayang keluar dan terkena mata air, sementara tubuh fisiknya dilindungi oleh misteri ruang dan waktu miliknya sendiri. Saat laju aliran mata air meningkat, kekuatan roh primordial marsial Dao juga meningkat. Berhasil. Ye Chen menunjukkan keterkejutannya, dia tidak berharap semuanya berjalan begitu lancar, itu adalah rejeki nomplok. Apa yang Ye Chen tidak tahu adalah bahwa di depannya, Raja Iblis pertama membalikkan air mancur masa depan, sementara dia mempercepat air mancur masa depan. Segera, kekuatan keduanya akan bertabrakan. Warna roh primordial marsial Dao menjadi lebih murni, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya menjadi semakin menakutkan. Segera,
roh primordial martial Dao Ye Chen mencapai tingkat menengah perak dari tingkat perak primer, dan Ye Chen juga menerobos dari tertinggi legendaris dasar hingga tertinggi legendaris menengah. Meskipun peningkatan kekuatan tempur tidak terlalu abnormal, Ye Chen pasti akan mengalahkan ular merah dalam pertempuran. Ledakan. Di depannya, gelombang air yang mengerikan tiba-tiba meledak, tubuh Ye Chen bergetar, dan martial Dao Primordial Spirit memasuki tubuhnya tanpa sadar. Apa situasinya? Ye Chen melihat ke depan. Di percikan air di seluruh langit, Ye Chen melihat sosok Raja Iblis pertama. Mata air dibentuk oleh kekuatan ruang dan waktu, dan dapat mengirimkan gambar terlepas dari jarak. Iblis nomor 1. Tuan Pedang King Lian. Keduanya melihat satu sama lain secara terpisah. Bagus sekali, tubuh emasku hebat, dan aku akan menantangmu untuk bertarung. Suara Raja Iblis pertama mencapai telinga Ye Chen melalui percikan air. Itulah yang kumaksud. Semangat juang yang kuat melintas di mata Ye Chen. Dalam analisis terakhir, keduanya tidak mau kesepian. Master Pedang Baiji dan Saint Iblis Jialuo tidak bisa mengalahkan mereka, jadi mereka menganggap satu sama lain sebagai saingan mereka sendiri. Satu-satunya saingan di dunia, dan mungkin di masa depan. Pukul saya. Di seberang mata air tanpa batas, Raja Iblis pertama datang dengan sebuah pukulan. Air mancur masa depan sangat istimewa, tidak peduli seberapa jauh jaraknya, selama bisa merasakan lawan, bisa menyerang lawan, jarak tidak ada artinya. Biarkan aku melihat kemajuan apa yang telah kamu buat. Ye Chen tidak menggunakan pedang langit, dia memegang pedang langit dan mengayunkannya. Kekuatan kepalan tangan dan energi pedang dibombardir bersama, meledakkan kolom air demi kolom, keduanya terus menyerang melalui kolom air, seolah-olah mereka tidak akan menyerah sampai mereka mencapai tujuan mereka. Kekuatannya sebenarnya meningkat sangat banyak. Ye Chen sedikit terkejut. Anda harus tahu bahwa sebelum niat pedang menembus ke tingkat ke-9, dia berkali-kali lebih kuat dari iblis pertama. Sekarang pedang telah menembus, dia terbagi rata dengan iblis pertama. Bagaimana banyak kemajuan yang telah dibuat Raja Iblis benar-benar mengerikan. Ye Chen terkejut, dan iblis pertama bahkan lebih terkejut. Tubuh emasnya dari Raja Iblis mengilhami kekuatan gelap jauh di dalam darahnya. Tidak hanya roh primordial gelap menerobos ke dunia perak tingkat tinggi, tetapi juga dunia gelap, rahasia juga berangsur-angsur berubah, bergerak menuju hukum kegelapan transformasi, yang meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat, di bawah setengah dewa, hampir tak terkalahkan, berpikir bahwa Ye Chen bukan lagi lawannya, tetapi fakta mengatakan kepadanya bahwa Ye Chen bukan lawannya, lebih lemah darinya. Bum bum bum. Berkelahi lagi dan lagi, tak satu pun dari keduanya bisa melakukan apapun untuk yang lain. Sambil mencibir, Ye Chen memegang pedang di kedua tangan, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan menebas dengan gaya epi, cahaya pedang yang tebal dan tak tertandingi memotong gelombang, dan langsung tiba di depan iblis pertama. Tubuh emas Raja Iblis. Yang mulia iblis pertama meraung keras, tubuhnya penuh cahaya keemasan, disertai dengan guntur hitam, cahaya pedang jatuh pada yang mulia iblis pertama, tidak dapat memotong dengan lancar, dan menghilang setelah memotong sedikit kulit, tanpa ada yang sebenarnya mematikan. Dipukul secara pasif bukanlah gaya Raja Iblis pertama, dia meninju pukulan yang mengerikan, yang merupakan sublimasi dari tinju terang dan gelap, tinju gelap dan kacau. Dunia berada dalam kekacauan, dan Ye Chen dipukul oleh Raja Iblis pertama. Pukulan ini sebenarnya terdiri dari pukulan yang tak terhitung jumlahnya, dan Ye Chen tidak bisa menghindari semuanya. Dia dipukul di dada oleh salah satu pukulan. Hanya dentang. Kekuatan tinju tidak menembus pertahanan Ye Chen seperti yang dibayangkan Raja Iblis pertama, tetapi terpental. Dibandingkan dengan tubuh emas Raja Iblis dari iblis pertama, tubuh pedang abadi puncak tingkat 16 Ye Chen tidak kalah sama sekali, dengan baju besi suci basaltik, pertahanan Ye Chen bahkan lebih baik daripada iblis pertama. No, satu Raja Iblis, aku tidak berharap kemajuanmu begitu hebat, tapi aku tidak tahu, apakah kamu memiliki artefak suci surgawi. Ye Chen mengeluarkan pedang langit. Tebasan marah dengan pedang, masih dalam gaya epi. Kartu menghapus. Ada sedikit suara robek, dan lubang gelap muncul di langit di atas air mancur masa depan. Dengan promosi roh primordial martial Dao, Ye Chen dapat membangkitkan lebih banyak kekuatan pedang langit. Waktu dan ruang musim semi, tentu saja, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan musim semi di masa depan, yang tidak memiliki awal dan akhir. Armor suci di tubuh iblis pertama tiba-tiba hancur. Jejak retakan muncul di permukaan tubuh emas iblis, untungnya di saat kritis. Sebuah lingkaran hitam keluar melalui tubuh, menghalangi cahaya pedang. Jika tidak, bahkan jika iblis pertama tidak mati, dia akan terluka parah. Dia menatap pedang Chang Qiong dengan takjub. Iblis pertama, tanpa berpikir, masuk ke dalam di celah hitam terbelah oleh pedang.
Apakah ini hukum kegelapan? Ye Chen sedikit mengernyit, kemajuan Raja Iblis pertama terlalu cepat, itu sangat cepat, dia bisa memiliki kekuatan saat ini karena perkembangan serba, dan Raja Iblis pertama hanya memahami sedikit hukum kegelapan, kamu dapat menghapus semua keuntungan Anda sendiri, dan Anda dapat membayangkan betapa mengerikannya jika lawan menguasai lebih banyak hukum gelap. Terserah manusia, mungkin aku bisa mencoba mencari titik masuk untuk memahami hukum. Hanya setengah dewa yang kuat yang dapat memahami hukum. Ye Chen tidak tahu bagaimana pihak lain memahaminya. Lagi pula, bahkan Master Pedang Baiji dan Saint Iblis Jialuo belum menguasai kekuatan hukum, tetapi Ye Chen berpikir dia bisa memberi itu dicoba di mata air masa depan ini. Gunung Tahun Neraka. Kembali ke masa lalu, bayangan hitam jatuh dari kehampaan, disertai hujan darah. Menyeka darah dari sudut mulutnya, Yang Mulia Iblis pertama mengatupkan bibirnya dengan erat, kekuatan Ye Chen di luar imajinasi, yang membuatnya sangat sulit baginya yang memiliki darah Raja Iblis besar. Air mancur masa depan tidak maha kuasa, semakin kuat, semakin sedikit air mancur masa depan berpengaruh padanya. Karena Martial Dao Primordial Spirit telah dipromosikan ke tingkat menengah perak. Ye Chen menemukan bahwa Primordial Spirit of Seni Bela Diri tampaknya telah mengembangkan perlawanan terhadap air mancur masa depan. Dan kemajuannya sangat cepat lambat, sebagai upaya terakhir, Ye Chen mendesak makna ruang dan waktu yang mendalam, memandu hukum ruang dan waktu musim semi masa depan, dan membuatnya mengalir lebih cepat tidak dapat maju 1 inci, seperti genangan air yang tergenang. Ye Chen samar-samar merasa bahwa trik oportunistik ini dapat mencegah roh primordial Martial Dao menerobos untuk waktu yang lama. Setelah semua, latar belakang terlalu dangkal, dan dia perlu mengisi barang-barangnya sendiri. Martial Dao Yuanshen memasuki tubuhnya, Ye Chen melakukan perjalanan di mata air masa depan, dan mulai memahami hukum. Hukum lebih tinggi dari aturan. Biasanya, hukum melekat, dan aturan diperoleh. Namun, dengan kekuatan prajurit, tidak ada banyak perbedaan antara hukum dan aturan. Karena aturan bisa dibuat, aturan juga bisa dibuat. Biarkan milikmu sendiri pikiran menggantikan gerakan langit dan bumi. Tinju kekacauan Raja Iblis pertama mengandung hukum kegelapan. Meskipun hanya ada jejaknya, itu masih membuat Ye Chen tidak bisa mengelak. Jika hukum kegelapan lawan cukup kuat dan mendalam, dia bisa menggunakannya untuk menghapus keluar Ye Chen tanpa banyak kesulitan. Tidak, hanya ada hukum ruang dan waktu di mata air masa depan. Dengan keadaanku saat ini, tidak ada cara untuk memahami hukum ruang atau waktu. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Ye Chen bangun. Air mancur masa depan tampaknya adalah mata air, tetapi mata air ini diubah oleh kekuatan ruang dan waktu, bukan mata air yang sebenarnya. Seluruh mata air masa depan hanya memiliki kekuatan ruang dan waktu, tanpa keberadaan lain. Tanpa perantara, Ye Chen sangat sulit untuk memahami hukum selain hukum ruang dan waktu. Ngomong-ngomong, aku tidak tahu apakah pedang Changqiong mengandung hukum. Ye Chen tiba-tiba punya ide, dia ingin tahu apakah artefak suci surgawi memiliki kekuatan hukum. Jika tidak, mengapa kekuatan artefak suci surgawi begitu kuat sehingga dia tidak bisa mengerahkan kekuatan penuh pedang langit sama sekali. Pikirannya tenggelam ke dalam pedang langit, dan Ye Chen mulai mencari asal pedang langit. Akhirnya, Ye Chen menemukan setetes air, angin puyuh, dan kristal transparan di kedalaman pedang Changqiong. Di masa lalu, Ye Chen tidak dapat mendeteksi ini sama sekali, tetapi sekarang, setelah jiwa seni bela diri mencapai tingkat perak, Ye Chen telah melakukannya. Hukum air, hukum angin, dan hukum ruang. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, sebenarnya ada 3 hukum dalam asal mula pedang langit, ketiga hukum ini sangat lemah, tetapi jika digabungkan dengan asalnya, mereka membentuk kualitas khusus. Karakteristik ini adalah kekuatan langit, asal dan hukum semakin kuat kekuatan langit. Ye Chen samar-samar mengetahui hubungan antara senjata suci dan batu suci. Batu dewa berisi hukum yang dilanggar, dan ketika hukum dilanggar sampai batas tertentu, mereka akan terurai menjadi makna yang mendalam. Hanya dengan memasukkan batu dewa yang cukup, senjata suci secara bertahap dapat berkembang sampai hukum lahir dan menjadi senjata suci surgawi. Menabrak, air mancur masa depan mengalir tanpa henti, melayang ke kejauhan. Ye Chen duduk bersila, hanyut mengikuti arus, dengan artefak surgawi bintang 3, pedang langit, berlutut. Pikirannya tenggelam ke dalam pedang langit. Ye Chen sepertinya telah melupakan berlalunya waktu, dan dengan hati-hati merasakan kekuatan dari 3 hukum asal pedang langit. Hukum air adalah setetes air, hukum angin adalah angin puyuh, dan hukum ruang angkasa adalah kristal transparan. Tetesan air yang melambangkan hukum air terlihat tenang, tetapi di dalamnya bergejolak, seperti lautan yang tak berujung. Ketika tenang tidak ada gelombang,
ketika marah akan menghancurkan dunia. Angin puyuh, yang mewakili hukum angin, berputar tanpa lelah. Selama pikiran Ye Chen menyentuhnya, itu akan segera dipotong-potong, dan dia tidak bisa mendekat sama sekali. Ini membuat Ye Chen tidak bisa mengamati angin puyuh. Kristal transparan yang mewakili hukum ruang bahkan lebih mendominasi, memancarkan cahaya transparan tak berwarna. Pikiran Ye Chen diterangi oleh cahaya tak berwarna, dan segera menghilang tanpa jejak. Apalagi mengamati kristal transparan, dia bahkan tidak bisa mendapatkannya dekat dengannya, kurang dari. Ye Chen tahu bahwa di antara tiga hukum kekuatan, hukum air harus menjadi yang terbaik untuk dipahami, jadi itu juga yang paling mudah untuk diamati. Hukum angin jauh lebih mendominasi, dan tidak ada cara untuk memahaminya saat ini, panggung, apalagi hukum ruang. Meninggalkan hukum angin dan ruang, Ye Chen mulai mencurahkan seluruh energinya untuk memahami hukum air. Sangat damai. Melihat permukaan tetesan air, Ye Chen merasa bahwa pikirannya akan benar-benar diam, dan dia merasa ingin melupakan segalanya, melepaskan segalanya, dan menikmati ketenangan saat ini. Salah. Niat pedang melonjak, dan Ye Chen pulih dari hatinya. Anda harus tenang seperti air setiap saat, tetapi Anda tidak boleh seperti air yang tenang ketika mempelajari hukum air. Ye Chen memiliki firasat bahwa begitu dia jatuh ke dalamnya, dia mungkin tidak akan pernah bangun. Setelah menjadi waspada, pikiran Ye Chen membawa jejak niat pedang. Tetesan air sangat aneh. Satu diam dan satu bergerak saling melengkapi. Ketika melihat permukaan tetesan air, hati Ye Chen seperti air yang tenang. Melihat ke dalam tetesan air, pikiran Ye Chen sangat hidup dan tidak terkendali. Pikirannya terbang ke sana kemari, apalagi tercerahkan, dia bahkan tidak bisa mengendalikan pikirannya. Itu membuat orang merasa sangat sedih hingga ingin muntah darah. Tidak heran jika hanya demigod yang kuat yang dapat memahami hukum. Tetapi mengapa Master Iblis pertama memahami hukum kegelapan? Ye Chen mengerutkan kening, alasan mengapa dewa yang perkasa itu bisa memahami hukum itu mungkin karena dia memiliki roh primordial seni bela diri emas. Sesulit mencapai langit untuk roh primordial seni bela diri perak untuk memahami hukum, tetapi karena Master Iblis pertama telah memahami hukum gelap, itu cukup untuk membuktikan bahwa tidak ada roh primordial seni bela diri emas. Itu juga bisa memahami hukum adapun bagaimana Master Iblis pertama dipahami. Ye Chen tidak ingin tahu, dan dia tidak tahu. Bagaimana Ye Chen tahu bahwa setelah Master Iblis pertama mengolah tubuh emas Raja Iblis, dia membangkitkan kekuatan kegelapan jauh di dalam darahnya, dan hukum kegelapan tidak begitu tercerahkan. Lebih baik dikatakan itu mandiri, seperti makna misterius yang terkandung dalam tubuh binatang buas, dan seperti mata suci Ye Chen di dunia bawah mengandung jejak hukum ruang angkasa. Orang bodoh tidak takut, Ye Chen terus memahami hukum air. Dalam sekejap mata, 5.000 tahun telah berlalu di dunia luar. Di mata air masa depan, di luar tubuh Ye Chen, sebenarnya ada kabut tipis. Mata air masa depan dibentuk oleh kekuatan ruang dan waktu, masuk akal bahwa kekuatan lain tidak dapat eksis, dan kabut jelas merupakan kekuatan air. Di laut jiwa Ye Chen, ombaknya kasar. Bahkan tiga roh pedang utama terpengaruh, dan mereka bergabung untuk melawan, hanya untuk melihat setetes air terbentuk di atas pusat lautan jiwa. 5.000 tahun telah berlalu di dunia luar, tetapi air mancur masa depan sebenarnya telah berlalu selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Jika Ye Chen tidak dilindungi oleh misteri ruang waktu yang sempurna, dia mungkin telah mati karena usia tua. Kerja keras terbayar, dan dia benar-benar menyadari sedikit tentang hukum air. Alasan mengapa dia bisa memahami hukum air sebagian besar karena pedang langit, jika tidak, Ye Chen tidak akan tahu apa itu hukum air. Kedua, kekuatan jiwa emas juga berkontribusi banyak, yaitu jiwa kekuatan setengah dewa. Ketiga, niat pedang tingkat 9 sangat diperlukan, terutama niat pedang yang cerah. Dengan niat pedang yang cerah di benaknya, Ye Chen mengamati hukum air dengan lebih jelas. Gemuruh. Lautan jiwa terus bergetar, dan Ye Chen menemukan bahwa mungkin bukan hal yang baik untuk menyadari hukum terlebih dahulu, karena lautan jiwanya sendiri tampaknya tidak mampu menahan kekuatan hukum yang menyapu. Lautan jiwa berhubungan langsung dengan roh primordial martial Dao, dan laut jiwa juga merupakan tempat menyimpan kekuatan jiwa, yang setara dengan sebuah wadah. Sekarang wadah ini terlalu rapuh dan mudah rusak. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Chen mengarahkan niat pedang abadi ke batas untuk melindungi lautan jiwa, dan kemudian melanjutkan memadatkan tetesan air. Saat tetesan air berhasil dipadatkan, niat pedang abadi Ye Chen runtuh, dan lautan jiwa hampir terkoyak untungnya. Pada saat ini, tetesan air terbentuk, dan kekuatan hukum sepenuhnya terkendali. Setelah sekian lama, Ye Chen membuka matanya, dan lapisan cahaya berkilau melintas di permukaan pupilnya. Akhirnya pahami sedikit hukum air,
aku tidak tahu seberapa kuat ilmu pedang 5 elemen nantinya. Dengan antisipasi di dalam hatinya, Ye Chen memegang pedang langit dengan kedua tangannya. Panggilan. Ye Chen menebas dengan pedang, bentuk keempat dari ilmu pedang 5 elemen, gaya epi. Air mancur masa depan tercabik-cabik, dan cahaya pedang biru melintas, memenuhi udara dengan air. Misteri lain telah ditekan. Ye Chen sedikit terkejut. Itu jelas gaya epi, tapi rasanya tidak sama seperti sebelumnya. Gaya epi yang sebenarnya memberi orang perasaan ketebalan yang tak tertandingi. Cahaya pedang biru barusan sepertinya dibentuk oleh kondensasi air, tapi sangat kuat, diperbesar jutaan kali. Tampaknya hukum dan misteri tidak bisa hidup berdampingan, dan hukum hanya bisa ada sendiri. Dengan senyum masam, sejak saat itu, ilmu pedang 5 elemen telah dihapuskan, dan ilmu pedang 5 elemen tidak dapat melakukannya tanpa makna air yang mendalam, tetapi sekarang makna air yang mendalam telah menjadi hukum air. Selain itu, ketika hukum air baru saja diaktifkan, laut jiwa Ye Chen melonjak lagi. Ye Chen memperhitungkan bahwa jika dia terus mengaktifkan hukum air, laut jiwanya akan runtuh, dan dia akan melawan musuh di masa depan. Titik. Hukum air hanya dapat digunakan sebagai kartu truf, tentu saja, jika Anda menghadapi musuh di bawah setengah dewa, begitu Anda menggunakan hukum air, itu pasti akan mengakhiri pertempuran dengan mudah. Satu-satunya hal yang dapat mengancam Ye Chen adalah dewa, lebih baik melarikan diri, karena jika Anda tidak dapat menyelesaikan lawan dalam waktu singkat, maka Anda akan diselesaikan oleh lawan. Sudah waktunya untuk pergi. Sebuah pedang merobek ruang dan waktu air mancur masa depan, dan Ye Chen tersapu. Saat muncul kembali, Ye Chen muncul di neraka. Tanpa ragu-ragu, Ye Chen merobek ruang dan waktu neraka lagi dan meninggalkan neraka. Sebulan kemudian, Ye Chen kembali ke domain kehidupan bintang 4. 5.000 tahun telah berlalu, dan masih ada 2.000 tahun tersisa untuk memasuki medan perang yang kacau balau. Untuk pertama kalinya, Ye Chen merasa waktunya sedikit ketat. Kali ini dia pergi, dan dia tidak tahu kapan dia akan kembali di masa depan perpisahan. Ye Chen memutuskan untuk menghabiskan 2.000 tahun terakhir dengan orang tuanya. Bintang burung air, bintang pijakan keluarga Ye. Dengan status dan kekuatan Ye Chen saat ini, bukan tidak mungkin untuk menempati planet kehidupan tingkat 9, tetapi itu tidak perlu. Bintang burung air cukup besar untuk keluarga Ye untuk bertahan hidup dan berkembang. Belum lagi selain itu bintang burung air, keluarga Ye juga memiliki banyak planet kehidupan yang memiliki segalanya dari level 1 hingga level 7. Dan menempati planet kehidupan tingkat 9 tampaknya terlalu rakus, dan di mata Ye Chen, planet burung air adalah planet kehidupan yang paling cocok untuk keluarga Ye. Dia berencana untuk menyebarkan berbagai cara di planet burung air. Saya percaya bahwa metode ini dapat membuat keluarga Ye makmur selama ratusan ribu atau bahkan jutaan tahun. Untuk masa depan yang lebih lama, Ye Chen tidak bisa berpikir banyak. Di planet burung air, lebih dari 80% adalah lautan dan danau, dan luas daratan hanya mencakup lebih dari 10%. Ada 36 benua dan pulau yang tak terhitung jumlahnya. Di sisi timur benua utama, benua burung air, terdapat sebuah pulau indah dengan pantai berpasir putih, air laut biru, dan langit biru muda, terpisah dari dunia luar, seolah berada di dunia yang sama, namun sebenarnya mengandung hukum yang berbeda. Hukum air itu luas dan mendalam, dan memiliki kemampuan untuk mengubah dunia hanya dengan satu jejak, yang sungguh menakjubkan. Setelah kembali dari air mancur masa depan, Ye Chen mulai berpikir tentang keajaiban hukum air. Pulau ini adalah tempat dia bereksperimen. Setelah ratusan tahun, dia mendapatkan beberapa pengalaman dalam menggunakan hukum air. Benua Dewa Kemarahan berisi hukum Dewa Kemarahan, aku tidak tahu alam apa itu. Semakin kuat kekuatannya, Ye Chen semakin merasakan kesenjangan antara dia dan dewa yang sebenarnya, yang dikuasai dewa sejati bukanlah hukum biasa, melainkan hukum para dewa. Dengan keadaan Ye Chen saat ini, sangat tidak mungkin untuk memahami apa itu hukum Tuhan. Sama seperti semut yang tidak dapat memahami pemikiran manusia, mereka berdiri di posisi yang berbeda dan melihat sesuatu dari sudut yang berbeda. Ini adalah perbedaan terbesar antara manusia dan dewa sejati. Menyebarkan tangan kanannya, sebuah polo air tiba-tiba terbentuk, sangat tiba-tiba, seolah-olah polo air sudah ada di tangan Ye Chen, tetapi keadaan tak terlihat itu terangkat. Goyangkan telapak tangan Anda dengan lembut. Polo air bergetar, dan bersamaan dengan itu, seluruh planet burung air juga menghasilkan getaran halus, dan gelombang riak muncul di lautan yang tak terbatas. Di tengah lautan, gelombang dahsyat bahkan menyentuh atmosfer, memancarkan kekuatan penghancur. Dunia menabrak. Polo air mengendur, dan Waterbird kembali normal dalam sekejap, seolah apa yang terjadi sebelumnya hanyalah ilusi.
Menakutkan, apa yang baru saja terjadi? Di unggas air, beberapa orang kuat memiliki ketakutan yang melekat. Tidak perlu ribut, Master Pedang King Lian harus berlatih. Situasi serupa sering terjadi dalam ratusan tahun terakhir. Oh, itu dia. Itu membuatku takut. Mengetahui alasannya, orang-orang yang tidak tahu apa-apa menghela nafas lega. Karena Master Pedang King Lian sedang berlatih, mereka tidak berpikir akan ada bahaya untuk tetap tinggal di planet burung air. Lagi pula, keluarga Master Pedang King Lian juga ada di planet burung air. Burung air memiliki air paling banyak, dan mereka paling bermanfaat bagi hukum air saya. Menguasai hukum air, Ye Chen dapat mengendalikan sebagian besar hal yang berhubungan dengan air di dunia. Jika seni bela diri musuh mengandung makna air yang mendalam, maka maaf, dia bahkan tidak bisa menampilkan seni bela diri yang lengkap, sama seperti Ye Chen sama seperti tidak dapat melakukan ilmu pedang 5 elemen lengkap, di hadapan hukum air, tidak perlu ada makna air yang mendalam. Tentu saja, ada juga perairan yang tidak dapat dikendalikan Ye Chen, seperti air sungai Tianhe, yang mengandung hukum sungai Tianhe, yang setara dengan hukum Dewa Kemarahan, dan hukum airnya sendiri adalah tidak cukup. Suara mendesing, air beriak, dan Ye Chen menghilang tanpa jejak. Ketika dia muncul kembali, Ye Chen datang ke langit berbintang tandus di luar 4 zona kehidupan utama. Setelah memahami sedikit hukum air, Ye Chen secara alami ingin menciptakan ilmu pedang dengan hukum air sebagai intinya. Setelah ratusan tahun, ada beberapa alis. Berdiri dengan tenang di langit berbintang, Ye Chen menutup matanya. Menabrak. Dengan Ye Chen sebagai pusatnya, aliran air yang tak berujung lahir, membanjiri langit berbintang yang besar. Gelombang pedang. Mata terbuka tiba-tiba, Ye Chen Jian menunjuk ke depan. Adegan yang sangat menakutkan terjadi. Aliran air yang tak berujung dan sejumlah besar planet berubah menjadi pedang raksasa, pedang yang sangat besar. Kemanapun pedang raksasa itu pergi, ruang dan waktu hancur, dan semuanya hancur. Pertahanan Ye Chen lebih kuat dari menyerang sebelumnya, tapi sekarang sebaliknya, serangan Ye Chen melampaui pertahanannya, dan dia juga mencapai tingkat dewa dasar. Ada rasa sakit yang tajam di kepalanya, Ye Chen buru-buru menarik hukum air, kali ini hukum air telah habis, jika dia terus mengaktifkan hukum air, lautan jiwa akan menjadi tak tertahankan. Setelah ratusan tahun percobaan, Ye Chen telah menguji beberapa data yang berguna. Dalam kondisi mengaktifkan hukum air dengan kuat, itu bisa bertahan sekitar 15 menit, dan kemudian dia akan beristirahat selama seminggu. Artinya, dalam seminggu, itu hanya dapat mengaktifkan hukum air selama 1/4 jam dalam satu waktu. Tentu saja, jika Anda mengaktifkannya secara terpisah, total waktu akan lebih dari 1/4 jam. Misalnya, jika Anda mengaktifkannya selama saat ini, tidak akan ada kerusakan pada Soul Si jam. Jika waktu digunakan secara wajar, batasnya tidak terlalu besar, dan dapat diaktifkan sebentar setiap hari. Klan keluarga Ye selalu sangat hidup, dan semua garis keturunan langsung tinggal di sini karena populasi yang besar. Seluruh klan perlahan berkembang menjadi kota besar, yang terbagi menjadi 3 wilayah pusat kota, kota terdalam dan pusat kota. Luar kota sungguh luar biasa, ada dataran, danau, pegunungan, semua yang seharusnya ada di sana. Di pusat kota, di sebuah taman yang terlihat seperti lautan bunga, Ye Chen sedang bermain dengan sekelompok anak. Kakek, bermainlah denganku. Tuan, kapan Anda akan mengajari saya ilmu pedang? Saya berumur 5 tahun. Kakek-kakek, lusinan anak mengelilingi Ye Chen, memohon pelukan, atau bertingkah genit, membuat Ye Chen sangat sibuk. Jika ada orang luar di sini, dia pasti akan bertanya-tanya apakah matanya silau. Semua orang bercabang. Saya tidak tahu kapan saya akan memiliki anak sendiri. Ye Chen tersenyum di seluruh wajahnya, beberapa dari anak-anak ini adalah keturunan adik laki-laki dan perempuan, beberapa keturunan murid, dan beberapa keturunan teman, seperti Luo Hanshan, Zhang Haoran dan lainnya, tetapi dia tidak memiliki anak, biarkan sendirian keturunannya. Pada saat ini, Ye Chen merasa waktu berlalu dengan cepat. Di paviliun di kejauhan, Ye Tianhao dan Shen Yuqing menyaksikan dengan senyuman putranya bermain dengan anak-anak di kejauhan. Di sebelahnya ada Ye Xiaoxiao Ye Xuan, Su Jing dan Murong Qingcheng, seluruh keluarga ada di sini. Ye Tianhao dan Shen Yuqing saling memandang, dan kebahagiaan di mata mereka tidak bisa disembunyikan. Benar? Mereka pikir mereka adalah orang paling bahagia di dunia, dengan rumah yang penuh dengan anak cucu, dan mereka dapat melihat lebih banyak anak dan cucu yang lahir dibandingkan dengan masa hidup orang biasa. Mereka dapat hidup selama 100.000 tahun, bahkan jika mereka mati setelah 100.000 tahun bahkan jika dia mati, dia akan mati tanpa penyesalan, lagi pula dia telah hidup cukup lama. Dulu, mata air mudah didapat, tetapi batu Sansheng sulit didapat.
Baik air mancur masa lalu maupun mata air masa depan memiliki hubungan langsung dengan Gunung Suiwe, bedanya air mancur masa depan perlu mempercepat aliran waktu Gunung Suiwe untuk dilihat, sedangkan air mancur masa lalu membutuhkan untuk membalikkan waktu Gunung Suiwe. Dengan risiko dikejar dan dibunuh oleh Jiuyin Guiseng, Ye Chen mendapatkan mata air terakhir. Di masa lalu, mata air pada dasarnya adalah kekuatan khusus ruang dan waktu, yang tidak diragukan lagi merupakan racun bagi makhluk tertinggi biasa, dan hanya makhluk tertinggi seperti Ye Chen, yang telah menyempurnakan misteri ruang dan waktu, yang berani melakukannya, sentuh itu. Jika Anda ingin hantu teratai merah mengembalikan ingatan kehidupan sebelumnya, mata air di masa lalu tidak cukup. Batu tiga kehidupan adalah hal yang paling penting. Ye Chen pernah bernegosiasi dengan hantu Phoenix, berharap untuk ditukar batu tiga kehidupan di tangan pihak lain, tetapi pihak lain langsung menolak ia, dan dia juga membunuh salah satu klon proyeksinya, yang merupakan semacam peringatan. Belakangan Ye Chen menyadari bahwa batu Sansheng lebih berharga dari yang dia bayangkan. Akibatnya, Ye Chen tidak punya pilihan selain mengandalkan kekuatan. Dia bukan tandingan Ghost Saint of Hell, belum lagi dia. Bahkan Sword Saint Baiji dan Demon Saint Jialuo tidak akan berani menjadi sombong ketika mereka tiba di neraka bahaya berburu. Lupakan saja, masalah ini di luar kemampuanku. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan mulai memikirkan masalah lain. Roh primordial marsial Dao Sujing telah berhasil melangkah ke tingkat perunggu dan memenuhi syarat untuk memasuki medan perang yang kacau. Roh primordial marsial Dao Murong Qingcheng agak istimewa, membutuhkan semacam kristal ilahi kegelapan untuk menerobos, dan kristal ilahi kegelapan adalah hanya tersedia di alam iblis. Seharusnya juga ada rahasia gelap yang diketahui, seperti galaksi gelap yang pernah dimasuki Ye Chen, tetapi tempat-tempat ini sulit didapat, belum lagi Anda dapat menemukannya. Jika Anda menemukannya, itu tergantung pada keberuntungan. Ye Chen berencana untuk memasuki alam iblis sendirian, meskipun ada kemungkinan besar untuk bertemu dengan Demon Sage Jialuo, dia memperhitungkan bahwa meskipun dia bukan tandingan lawan, dia harus dapat melarikan diri dengan lancar. Domain sihir, alam rahasia vortex. Alam rahasia pusaran air adalah 5 alam rahasia tertinggi di alam iblis, dan Anda harus memiliki kekuatan tertinggi yang kuat untuk memasukinya. Yang tertinggi biasa masuk, dan tingkat kematian mencapai 10%. 10.000 tahun yang lalu, seorang Suprim biasa meninggal di alam rahasia pusaran air. Hari ini, seorang pengunjung tak terduga datang ke ranah rahasia pusaran air. Yah, tekanan yang cukup kuat. Begitu dia memasuki ranah rahasia pusaran air, Ye Chen segera merasakan kekuatan yang kuat diberikan padanya, dan dia tidak bisa menyingkirkannya. Untungnya, dampaknya tidak terlalu besar. Di tengah alam rahasia pusaran air, terdapat pusaran air yang sangat besar. Pusaran air ini tampaknya telah diberkati oleh kekuatan ilahi dan dapat hidup selamanya. Kristal dewa gelap dimuntahkan darinya, dan sesekali, sejumlah kristal dewa gelap akan dimuntahkan, terkadang lebih banyak, terkadang lebih sedikit. Waktu intervalnya juga panjang dan pendek, dan tidak semua kristal dewa kegelapan yang dimuntahkan akan diperoleh. Jika tidak ada yang menemukannya dalam waktu singkat, mereka akan menyatu dengan objek lain, sehingga semakin sulit ditemukan. Itu adalah makhluk tertinggi manusia, yang berani pergi ke alam iblis, pengadilan kematian yang luar biasa. Di dunia rahasia pusaran air, 2 Demon Rache Supremes yang kuat menemukan Ye Chen, dan salah satunya adalah pembunuh. Kamu gila? Itu Master Pedang King Lian, ayo pergi. Mozu Supreme lainnya buru-buru mengambil temannya. Di luar tempat rahasia pusaran air, kedua Demon Rache Supremes masih memiliki ketakutan, bagaimana mereka bisa memikirkannya. Tidak mungkin bagi Ye Chen untuk datang ke alam iblis. Baru saja hampir mati. Yang tertinggi yang ingin membunuh Ye Chen menjadi pucat, jika dia tidak ditarik kembali sekarang, dia pasti akan bergegas maju, begitu dia membuat marah pihak lain. Lawan bisa bunuh diri dengan satu serangan pedang. Pergi dan beritahu Lord Demon Saint bahwa tidak peduli seberapa kuat Master Pedang King Lian, dia tidak bisa menandingi Lord Demon Saint. Itu benar, itu karena Master Pedang King Lian sehingga ras iblis kita dikuasai oleh ras manusia. Kita telah menderita kerugian yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Karena dia berani datang ke alam iblis, biarkan dia datang dan pergi. Keduanya bergegas ke daerah tempat Garo Demon Sanctuary berada. Ras manusia memiliki matahari, dan ras iblis juga memiliki matahari, tetapi matahari ras iblis berwarna hitam, bersinar di planet, gelap, tetapi tidak terlihat, seolah-olah telah datang ke dunia lain. Demon Saint Jialuo kesepian dan tidak perlu menempati planet tingkat 9. Dia membangun istana emas gelap di planet tingkat 5. Dilindungi oleh kekuatan kegelapan yang kuat,
bahkan agung legendaris sulit untuk dihancurkan secara paksa ke planet ini, apalagi menghancurkannya. Ada apa denganmu? Sebelum dua makhluk tertinggi mendekati planet ini, suara Demon Sage Jia Luo sudah terdengar. Salah satu dari mereka dengan hormat berkata, Tuan Iblis Suci, kami menemukan pedang guru King Lian di alam rahasia pusaran air, dan kami datang ke sini untuk melaporkannya. Master Pedang King Lian, Demon Saint Jia Luo terkejut, apakah Master Pedang Baiji ada di sini? Kami tidak melihat Baiji Juggernaut, jadi dia mungkin tidak ada di sana. Keduanya sedikit ragu-ragu, jika Baiji Juggernaut bersembunyi di dekat Ye Chen, bagaimana mereka bisa mengetahuinya, tetapi mereka berpikir, Baiji Juggernaut seharusnya tidak terlalu membosankan. Di istana, Demon Saint Jia Luo mengerutkan kening. Di seluruh alam semesta langit berbintang, kecuali Master Pedang Baiji, tidak ada lawannya. Satu-satunya hal yang dia takuti adalah Master Pedang Baiji. Apa itu kehormatan? Mungkinkah ini jebakan? Demon Saint Jia Luo merenung. Haha, tiba-tiba, Demon Saint Jia Luo tertawa keras. Dia merasa bahwa dia terlalu berhati-hati. Bahkan jika Master Pedang Baiji ada di sana, jadi mungkinkah Master Pedang Baiji dan Master Pedang King Lian bisa mengalahkannya? Tidak berlebihan untuk mengatakan itu kedua Master Pedang Baiji tidak ingin menahannya, paling banyak mereka hanya bisa membiarkannya melarikan diri. Yah, kalian berdua baik-baik saja. Di istana, sosok Demon Saint Jia Luo menghilang seketika. Dentur, dengan lambaian tangan Ye Chen, sejumlah besar serba-serbi meledak. Ledakan semacam ini dari luar ke dalam. Begitu kristal gelap muncul, Ye Chen akan segera mengendalikan kekuatannya. Ada banyak kelompok meteorit di dekat pusaran air. Setiap kali Ye Chen melambaikan tangannya, dia dapat menghancurkan ratusan juta meteorit. Jika dia menggunakannya tanpa ragu, ruang lingkup kehancuran bisa lebih besar, tetapi pasti akan ada penyimpangan dalam kontrol kekuatan jika dia tidak hati-hati, mungkin itu akan menghancurkan kristal dewa gelap yang akhirnya ditemukan. Cari satu. Efisiensi Ye Chen sangat tinggi, dan dia dengan cepat menemukan kristal dewa gelap, tetapi itu tidak cukup, lebih banyak lebih baik. Oke, tiba-tiba, Ye Chen merasakan serangan kekuatan gelap yang kuat dan tak tertandingi. Demon Saint Jia Luo, Ye Chen melihat ke kedalaman ruang dan waktu. Di seluruh alam iblis, hanya Demon Saint Jia Luo yang memiliki kekuatan yang begitu kuat. Seperti yang diharapkan, Ye Chen menemukan Demon Saint Jia Luo, dan Demon Saint Jia Luo juga menemukannya. Jangan mencoba melarikan diri. Demon Sage Jia Luo membentuk segel dengan tangannya, menyegel seluruh pusaran rahasia. Dengan kekuatan setengah dewa, dia bisa melakukan ini. Kenapa aku harus lari? Ye Chen mencibir. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Dia sudah lama ingin merasakan kekuatan para dewa junior. Lagi pula, dia akan bertemu lebih banyak dewa di medan perang yang kacau. Sangat penting untuk mengetahui kekuatannya dari demigod junior sebelumnya. Setelah menyegel pusaran rahasia, kekuatan sihir Demon Saint Jia Luo meletus, dan kumpulan gelembung hitam pekat menyebar tanpa henti. Dalam sekejap mata, ratusan ribu mil di sekitarnya ditutupi oleh gelembung gelap ini, seperti mimpi. Domain ke-9, Domain Gelembung Ajaib. Murid Ye Chen menyusut. Mengapa dia tidak bisa melihat bahwa wilayah Demon Saint Jia Luo benar-benar langka? Setiap gelembung hitam pekat tampaknya adalah dunia. Dunia yang tak terhitung jumlahnya diperas, bahkan jika mereka berdua adalah dewa junior, mereka harus melakukannya, hindari keunggulan untuk saat ini. Satu-satunya cara untuk bersaing adalah dengan level lapangan yang sama. Dan Ye Chen bukanlah demigod junior. Tidak berani lalai, Ye Chen memutar energi pedangnya dengan seluruh kekuatannya, dan saat berikutnya, teratai hijau besar lahir dari udara tipis, menggunakan Ye Chen sebagai makanan, dan membengkak dengan liar, ribuan mil, puluhan ribuan mil, ratusan ribu mil. Ketika teratai hijau membengkak menjadi 100.000 mil jauhnya, domain gelembung ajaib Demon Saint Jia Luo telah menyelimutinya, dan keduanya bertabrakan satu sama lain. Ledakan. Untuk sesaat, matahari dan bulan meredup, langit dan bumi berubah warna, dan seluruh dunia rahasia pusaran air bergetar. Sungguh kekuatan yang kuat. Ye Chen terpesona. Dalam hal tingkat domain, domain pedang King Lian tidak lebih lemah dari domain gelembung ajaib. Namun, domain pada level yang sama juga bergantung pada siapa yang mengemudikannya. Roh primordial martial Dao dari petapa iblis ada di level emas, dan ada perbedaan antara keduanya. Domain level ke-9 yang diaktifkan oleh yang terakhir secara alami menguasai domain pedang King Lian, tanpa ketegangan. Hah? Apa yang terjadi? Demon Saint Jia Luo mengerutkan kening dengan keras. Domain gelembung sihirnya sangat mendominasi. Setelah meledak melalui domain lawan, itu akan meledak langsung ke musuh.
Setiap gelembung hitam gelap setara dengan bom super. Di bawah pemboman, semi-dewa manapun tidak tahan, tapi dilihat dari penampilan Ye Chen, dia tidak terluka sama sekali, apalagi meninggal. Armor senjata suci surgawi. Tiba-tiba, mata Demon Saint Jia Luo berbinar. Dua sinar cahaya mengenai tubuh Ye Chen. Dia merasakan fluktuasi artefak suci surgawi pada Ye Chen, dan setelah memikirkannya dengan hati-hati, hanya baju besi artefak suci surgawi yang bisa membantunya menahan serangan dewa, dan menggantinya dengan orang lain. Bahkan tidak ada sampah yang tersisa. Master Pedang King Lian, serahkan armor suci surgawi, dan aku bisa melepaskanmu. Hati Demon Saint Jia Luo terbakar, selama dia mendapatkan armor suci surgawi, dia akan mampu mengalahkan Master Pedang Baiji. Yang terpenting, masih ada lebih dari 1000 tahun sebelum dia akan memasuki medan perang kekacauan, dan sepotong baju besi suci surgawi akan banyak membantunya, memungkinkan dia untuk menyapu semua dewa junior. Demon Saint Jia Luo, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Pegang erat-erat, kata Ye Chen. Mendengar ini, Demon Sage Jia Luo terkejut sesaat, dan kemudian tertawa terbahak-bahak, dia tidak tahu apakah harus menyebut Ye Chen sombong atau kekanak-kanakan. Dia benar-benar mengatakan bahwa dia, seorang demigod junior, tidak dapat membantu pihak lain. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah saya dengar. Bagaimanapun, izinkan saya memberitahu Anda bahwa jarak antara Anda dan saya tidak dapat diimbangi dengan hanya sepotong baju besi suci surgawi. Meskipun Ye Chen menahan pengaruh domainnya, itu bukan serangannya yang paling kuat, itu hanya bisa dianggap sebagai serangan biasa. Cakar darah gelap, tidak ada gejala. Telapak tangan Demon Saint Jia Luo melewati ruang dan waktu, dan ketika muncul kembali, itu berubah menjadi cahaya cakar hitam dan merah dan meraih Ye Chen. Cahaya cakar berada dalam jangkauan serangan ratusan ribu mil. Sangat cepat. Ye Chen berpikir bahwa reaksinya cukup cepat, jiwa emas memberinya reaksi setengah dewa, tetapi tubuhnya tidak dapat mengimbangi reaksi tersebut. Sedikit lebih lambat, terlambat untuk menghindar, Ye Chen menyilangkan tangannya, menghalangi di depannya, dentang. Saat berikutnya, percikan darah memercik kemana-mana, dan Ye Chen tenggelam dalam percikan darah itu. Dia menembak dan tidak berhenti sampai dia menghancurkan benua 1 juta mil jauhnya di belakangnya. Mustahil. Dengan ayunan cakar, Demon Sage Jia Luo sudah tahu hasilnya. Selain menjatuhkan Ye Chen, cakar ini gagal melukai lawan sedikitpun. Ini membuatnya tidak bisa dipercaya. Anda harus tahu bahwa cakar darah hitam adalah salah satunya keahlian uniknya dengan kondisi setengah dewa tingkat rendahnya. Tidak ada yang bisa menghentikannya di bawah tingkat setengah dewa. Mungkinkah armor artefak suci surgawi begitu kuat sehingga serangan dewa tingkat rendah pun dapat sepenuhnya diisolasi? Tentu saja dia tidak tahu bahwa Ye Chen juga telah mengolah tubuh pedang abadi, dengan armor suci Xuanwu. Tidak mungkin bagi sebagian besar dewa junior untuk menyakiti Ye Chen. Di langit yang dipenuhi debu, Ye Chen mengangkat kepalanya, mata kanannya menyala merah, dan bayangan pedang berwarna merah darah keluar, menembaki Demon Sage Jia Luo, jiwa akan menyerang metode rahasia pedang neraka. Demon Saint Jia Luo gagal menghindarinya, dan diserang oleh bayangan pedang berdarah ke lautan jiwa. Untuk sesaat, Demon Saint Jia Luo menjadi pusing, dan pemandangan di depannya penuh dengan pemandangan, bahkan sosok Ye Chen berubah menjadi jutaan. Tentu saja, itu hanya sesaat, dan Demon Saint Jia Luo kembali normal berikutnya, momen. Benar saja, pedang neraka hanya bisa mengalihkan perhatian demigod junior untuk sesaat. Ye Chen mengambil Demon Saint Jia Luo sebagai produk uji. Coba saja pada Demon Saint Jia Luo dan Anda akan tahu seberapa kuat pedang neraka itu. Efeknya tidak bagus, tapi juga tidak buruk. Efeknya tidak bagus sama sekali, dan itu bisa memainkan peran saat menghadapi demigod junior di medan perang yang kacau di masa depan. Benci. Demon Sage Jia Luo yang kembali sadar mendengus marah, dan seekor gagak hitam terbang keluar di antara alisnya, langsung tenggelam ke lautan jiwa Ye Chen. Metode rahasia jiwa akan menghancurkan gagak hitam. Jika digantikan oleh Ye Chen di masa lalu, gagak hitam pemusnahan akan membawa beberapa masalah bagi Ye Chen. Dari segi kekuatan, gagak hitam pemusnahan tidak lebih buruk dari pedang neraka. Will, dan gagak hitam pemusnahan tidak memiliki kehendak neraka dibandingkan dengan pedang neraka, tetapi orang yang melemparkan gagak hitam penghancuran adalah Jia Luo Demon Sage, dan jiwa seni bela diri lawan adalah tingkat emas, dengan kontrol yang lebih halus dan serangan yang lebih murni. Segera setelah gagak hitam yang memusnahkan memasuki laut jiwa Ye Chen, itu segera meledak dan berubah menjadi gagak hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitar. Jika digantikan oleh orang lain, laut jiwa pasti tidak akan mampu menahannya, kecuali untuk 3 jiwa pedang di lautan jiwa Ye Chen,
ada juga hukum setetes air. Hukum setetes air ini hanya melepaskan sebagian kekuatan hukum, dan gagak hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menghilang, seperti hantu. Demon Saint Jialuo, aku punya pedang, tolong lihat itu. Ye Chen tidak akan menyembunyikan kecanggungannya, dan dengan kekuatannya saat ini, dia juga tidak perlu menyembunyikan kecanggungannya. Pedang langit keluar dari sarungnya, dan hukum air di lautan jiwa beriak. Ye Chen mengayunkan pedangnya, dan hukum ilmu pedang air pedang gelombang. Gemuruh. Seluruh alam rahasia pusaran bergetar hebat, dan gelombang tak berujung mengalir menuju Demon Saint Jialuo. Momen berikutnya, gelombang berubah menjadi cahaya pedang biru, yang menebas dengan marah. Tidak baik, Demon Saint Jialuo merasakan krisis. Dia memiliki firasat kuat bahwa jika dia membiarkan cahaya pedang biru menebas tubuhnya, dia pasti akan terluka, bahkan Yuan-Yuan. Pedang ini telah mengancam hidupnya. Lengan kanan bertambah panjang dan terentang dengan liar, dan tangan kanan terus bertambah besar, menjadi ukuran besar ratusan ribu mil. Tangan kanan, yang diselimuti cahaya hitam dan merah, meraih cahaya pedang biru dengan cakar, dan keduanya bersentuhan. 1420